Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Angga Satria Wijalasana dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020 Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia akan mempresentasikan hasil saya dari materi Data Preparation with Pandas. Di sini itu akan dipelajari create, read, write, explore data frame, grouping, indexing, and selecting, merging data frame, data cleaning, data encoding, dan correlation. Yang pertama itu ada create, read, write. Kita itu akan mengimport data yang sudah ada ke data frame. Di sini saya sudah ada ya filenya, tinggal drag and drop ke sini. Oke, nah ini formatnya itu CSV. Langsung caranya itu dengan import pandas spd, lalu df itu data frame dengan pd titik read csv, lalu di sini itu copy path-nya ya, langsung copy aja path langsung ke sini di paste, lalu df data frame, lalu outputnya itu seperti ini, ada id, sepalin, sepal wcm, dan sebagainya. Ini ada rows dan kolomnya, baris dan kolom. Nah di sini import pandas first df, ini tuh cara bikin kolom dan tabelnya. Jadi data frame person, ini orang A sama ada orang B, lalu pay, ini ada kolom 10 dan 30, lalu index produk 1 dan produk 2, lalu panggil first df yang tadi, lalu outputnya itu seperti ini. Lalu di sini ada explore data frame, yaitu mengecek ukuran data frame yang diinput menggunakan df.shape menggunakan function line untuk melihat banyaknya row pada data frame. Ini untuk mengecek data frame dengan df.shape. Lalu di sini ada ya 152,6 seperti tadi ini ya. Lalu len df itu untuk melihat banyaknya row pada data frame nih 152 ya sama. Lalu dapat melihat n atau nilai datanya pertama dan 5 data terakhir dengan df head dan df tail. Jika nilainya tidak dimasukkan, defaultnya itu 5. Oke, kita coba. Sini df titik headnya itu 6 dan nilainya itu 6. Nah di sini ada 6 ya. Ini dimulai dari 0 ya. Lalu kita bisa dapetin kolom tertentu dari sebuah data frame dengan cara manggil kolomnya itu pada dictionary-nya dan mengakses data indeks tertentu dengan menspesifikasikan indeksnya. Di sini kita sintaksnya itu seperti ini, df, lalu kolomnya itu spesies. Nah ini berarti kolom spesies itu ini ya. Lalu df spesies yang di 100 itu iris virginica. Lalu untuk melihat ada kolom apa saja di data frame, kita dengan sintaksnya itu df kolom ini ya. Untuk mengecek tipe data suatu series menggunakan series titik data d type. Untuk mengecek tipe data dari semua kolom pada suatu data frame, kita menggunakan df d types. Ini untuk seri d type nya kita df, lalu seriesnya itu apa, sepal wcm ya, sini saya contohnya, lalu tipenya itu float. Nah, ini yang df type untuk mengecek tipe data dari semua kolom pada suatu data frame. Nah ini ya, sepal itu float, ini species object ya, id itu integer. Di sini pandas itu memiliki beberapa function yang dapat kita mengerti data frame kita lebih baik lagi. Yang di sini tuh ada series describe untuk memperoleh statistik deskriptif dari suatu kolom pada data frame.
lalu series mean untuk mendapat mean dari series tersebut. Di sini contohnya itu seperti ini, df sepawicm describe ya. Lalu kita akan dapat deskriptif untuk kolom berupa value ataupun kategorikal. Outputnya itu ini. Lalu untuk mean df kita ambil seriesnya sepawicm meannya, lalu ini ya mean dari series tersebut. Lalu series unique untuk memperoleh nilai unik, series n unique untuk mengoutput ada berapa nilai untuk pada series tersebut. Series value counts ini tuh sama kayak yang unique, tapi dihitung berapa kali nilai untuk tersebut muncul di series tersebut. Ini untuk yang unique, df species unique, outputnya array, iris setosa, iris versicolor, iris virginica, tipenya itu objek. Yang unique, lalu n unique itu ini df species n unique 3 ya. Yang nilai unik pada series tersebut itu yang unik itu ada berapa sih? Ada 3 ternyata di spesies. Lalu ini untuk value counts seperti yang unik tadi, untuk nilai tersebut muncul di series tersebut. Outputnya itu ini ya, df count untuk menghitung banyaknya value di setiap kolomnya. No values tidak akan terhitung, jadi kalau ada yang null tidak akan hitung. Sepaleng, sepawich, spesies dan sebagainya. Lalu kita masuk ke grouping. Grouping itu beberapa data berdasarkan suatu kolom. Kita dapat menggunakan sintaknya itu ini ya, df data frame group by columns titik agg, dengan arg merupakan aggregate yang dipilih yaitu sum, count, maps, etc. Kita bisa memasukkan beberapa kolom ke group by menggunakan list. Di sini kita masukin kolomnya itu spesies count, yang titik count ya, kita pakai count id, yang di yang spesies di grup. Lalu kita masuk ke indexing selecting. Operator pandas untuk indexing itu ada log dan ilog. Untuk mengakses row tertentu berdasarkan indeks, kita menggunakan metode df ilog dengan metode nilai dengan n sebagai urutan baris yang ingin dicari. Kebalikan dari indeks Python standar, bila dua indeks dijadikan argumen di ilog, indeks pertama menunjukkan kolom dan indeks kedua menunjukkan baris. Maka untuk mengakses kolom ketiga dari df menggunakan ilog, kita akan memakai df ilog. Bila hanya row kedua sampai ketiga yang ingin diambil, maka sintaks adalah df ilog 1 ini 3. Kita juga bisa masukkan list untuk mengambil indeks row spesifik. Misal kita ingin mengambil indeks 1, 9 dan 192, kita bisa menggunakan ilog dengan df ilog 1, 9, 192 lalu titik 2 ya. Ini yang untuk df ilog. Ini untuk bila row ketiga yang ingin diambil, yang 1.3 kedua sampai ketiga yang ingin diambil, sintaknya itu ini. Lalu untuk masukin list untuk mengambil indeks row spesifik, ingin mengambil yang 3 tadi ya, kita masukinnya itu seperti ini df ilog. Nah ini outputnya ya. Ada cara lain untuk mengakses elemen pada data frame, yaitu dengan metode log. Ini itu menggunakan label atau nama kolom sebagai selection dan nama indeks sebagai barisnya. Kita dapat melakukan slicing atau dipotong menggunakan log seperti pada ilog. Ini kita pakai log yang di sepawit
4.2 outputnya, yang dflog, yang 3 spawit cm dan sepaleng cm. Ini ya, jadi 3. Untuk memanipulasi indeks pada data frame dengan menggunakan metode setIndex, metode ini mengubah kolom yang kita jadikan argumen sebagai indeks. Ini kita yang buat indeksnya itu ID ya, jadi ID di sini. Kita dapat melakukan slicing data frame secara kondisional juga. Output dari kondisional ini merupakan list berupa false dan true. Statement kondisional ini untuk slicing DF yang spesiesnya adalah Iris virginica. Nih, jadi DF spesies, data frame spesies, ini Iris virginica, outputnya itu ini. Kita juga dapat menggabungkan beberapa conditional statement menggunakan operator dan sebagai and dan garis sebagai or. Kita di sini pakai and, df spaleng b besar 6 df, yaitu spesies Iris virginica ya, lebih dari 6, outputnya itu ini. Kita juga dapat menggunakan metode titik isin untuk list df yang tadi, lalu masukkan sintaknya itu seperti ini ya, metodenya itu isin. Ini untuk output hasilnya. Lalu metode lain untuk memfilter yaitu dengan where, df data frame where, sintaksnya itu df where, lalu di dalam kolomnya itu condition. Dengan condition merupakan suatu comparison statement. Dapat dilihat bahwa data yang memiliki nilai condition berupa false akan menjadi nilainya itu 0. Nah, kalau di bawah data yang memiliki condition berupa false akan menjadi nilai 0. Nah, 0 di sini tuh none ya. Ini seperti tadi contohnya, outputnya itu ini. Lalu kita masuk ke merging. Untuk menggabungkan 2 atau lebih data frame itu menggunakan join dan merge dan concat. Dilakukan oleh merge, dapat dilakukan oleh join dengan lebih mudah. Kita hanya akan membahas join dan concat saja ya di bagian merging ini. Join itu untuk menggabungkan 2 buah data frame berdasarkan suatu key. Kalau untuk concat hanya menambahkan atau ditumpuk 2 buah data frame. Cara termudah untuk menggabungkan 2 data frame yaitu dengan concat. Ini metode ini itu berguna bila 2 data frame yang akan digabung memiliki jumlah dan nama kolom yang sama. Jadi kalau yang digabung itu harus memiliki jumlah dan nama kolom yang sama ya. Ini yang data frame 1 pada data frame A yaitu 1. Ini kita bikin data frame dan juga kolomnya. Lalu kita panggil outputnya itu di sini ada letter number seperti yang tadi ya. Lalu di sini kita bikin yang data frame yang kedua, bikin kolomnya juga. Lalu kita gabungin data frame 1 dan juga data frame 2. Outputnya itu seperti ini. Ini juga, ini aksesnya itu 1. Cara lain untuk merge 2 buah yaitu dengan data frame join, itu untuk menggabungkan 2 buah data frame berdasarkan indeksnya. Di sini ada untuk tipe joinnya. Pada hasil merge ada outer, inner, left, dan right. Di sini kita buat data frame yang 1. Nih, oke, K0, K1 dan sebagainya. Ini untuk yang A nya
outputnya seperti ini buat data frame yang kedua. Nah, lalu kita join nih tadi ini sintaknya. Nah, hasilnya itu seperti ini ya, digabung. Lalu kita masuk ke data cleaning. Data type conversion. Nah, di sini tuh data cleaning yang data type conversion. Kita perlu menyesuaikan tipe data dan konversi asalkan perubahan tipe datanya masuk akal. Contoh integer to float. Metode yang digunakan adalah series as type data type. Dan data type merupakan tipe data yang disupport oleh pandas, yaitu integer, float, string, dan int. Di sini kita langsung ya s type yang tadi yang disupport oleh pandas, kita itu string ya, spesies data frame-nya. No values merupakan ketiadaan nilai pada suatu entry data frame. No values dapat menyebabkan error dalam kode ataupun kesalahan perhitungan. Simbol dari no values di Python adalah none. Kita dapat mengecek keberadaan no values dengan df is null atau sum ataupun info. Di sini kita coba df is null sum, hasilnya itu seperti ini. Lalu yang info, nah ini hasilnya itu ada nol. Untuk ngisi nilai kolom tersebut dengan placeholder, kita dapat menggunakan sintaks series fill. Nah, di sini string unknown yaitu placeholder untuk mengisi no values. Kita bisa membuang row yang dimiliki no values menggunakan df drop. Nah, kita akan mengisi no values pada sepal cm menggunakan nilai meannya. Sintaknya ini df sepal cm ya, pakai fill. Nah, tadi ya untuk menggunakan nilai kosong tersebut dengan placeholder, sintaksnya itu fill. Nah, outputnya ini ya, drop duplicates. Ini kita menggunakan drop duplicates untuk menghilangkan raw data yang berupa duplikat. Kalau ada yang duplikat, kita pakai df drop duplicates. Ini di duplicate, kalau ada yang duplikat ini tuh udah dihapus, lalu outputnya langsung muncul. Deleting, kita bisa membuang row spesifik ataupun kolom spesifik dari data frame pakai df drop. Untuk buang row spesifik kita pakai sintaks df drop yang di dalamnya itu ada nama label dan juga aksis no. Yang nama label di sini tuh mirip dengan log, kita dapat masukkan list juga ya, seperti ini sintaknya. Outputnya itu ini. Di sini juga ada df drop sama seperti tadi, nama labelnya akses no. Sorting, kita lakukan sorting menggunakan metode df sort values. Melakukan sort descending data berdasarkan lebar sepal pada data kita, maka sintaksnya adalah df sort values by sepal with cm. Dengan by input dengan kolom yang kita inginkan dan ascending menerima input boolean. Ini ya, df sort value by sepal when ascendingnya itu true ya, ini ya. Sort values ini itu terhadap beberapa kolom sekaligus dengan menginput list berisi nama kolom ke parameter. Saat melakukan sorting, values index tidak akan tetap urut sehingga kita perlu sort ulang index dengan menggunakan df reset index. Ini untuk yang sort values.
Lalu di sini ada assigning column. Assign nilai pada data frame bekerja mirip dengan Python Dictionary. Nilai yang di-assign dapat berupa suatu nilai list dengan panjang yang sama dengan panjang data frame, ataupun pengolahan dari kolom yang sudah ada. Misalnya akan dibuat kolom baru, yaitu petal area. Ya, kita coba bikin petal areanya. Nah, di sini langsung ada renaming. Terkadang satu dan lain hal, kolom atau indeks pada data frame perlu diubah namanya. Itu sintaksnya itu di sini ada df rename columns. Nah, yang pertama itu nama yang lamanya, lalu nama yang baru, lalu nama yang lama, lalu nama baru lagi. Nah, dan untuk indeksnya itu adalah ini. Nah, ganti depannya dengan indeks. Ini yang df rename tadi diubah sepalanya itu jadi panjang daun. Replace value, untuk menangani null values, kita ingin mengganti nilai yang sudah ada, yaitu dilakukan dengan series replace yang menerima argumen dictionary. Ini df species replace. Contoh dalam rangka pengolahan data lebih lanjut, diperhatikan sebuah spesies saja, yakni spesies iris setosa. Jadi akan dilakukan perubahan data pada kolom spesies menjadi dua macam saja, yakni setosa dan no setosa. Di sini kita pakai unique the species ya. Dari tiga jenis tersebut buat sebuah dictionary untuk memetakan. Kita pakai rename species. Dengan menggunakan replace, ubah data di kolom spesies dengan dictionary yang telah dibuat. Nih, lalu diginiin. Reassign column. Selain dengan menggunakan fungsi replace, mengubah isi dari data dapat dilakukan dengan menimpa kolom yang ada dengan data yang baru. Ini bisa dilakukan untuk mengubah nilai suatu kolom dari fungsi tertentu. Di sini kita pakai if else. Nih, kalau kurang 2 small, kurang dari 6 luas, atau lebih sama dengan 2 itu medium, kalau lebih sama dengan 6 itu large. Selanjutnya kita ubah data peta area dengan fungsi di atas. Maaf, di sini saya tidak menggunakan peta area ya. Saya di sini pakai peta length. Di sini tuh small, ada yang medium, ada yang small. Oh, nggak ada yang large-nya. Lalu ke other function. Function untuk data cleaning. Di sini itu ada get dummies sama kolom. Lalu untuk mengubah kolom kategorical menjadi data numerik. Terus yang ini itu date time, untuk mengubah input menjadi tipe data timestamp. Ya, saya di sini pakai peta area untuk value counts. Oh maaf, ini bukan ini. Di sini untuk get dummies-nya. Lalu peta area, ini yang date time. Tinggal masukin aja. Di sini ada encoding categorical data. Di encoding itu untuk mengubah menjadi tipe data numerik atau dengan kode tertentu. Ini tuh disebut dengan encoding. Contoh pada kasus pengolahan data dengan machine learning di mana tidak dapat langsung memproses data kategorikal. Terdapat dua metode encoding, yaitu one hot encoding dan labeling encoding. Yang hot encoding
itu menjadi kolom baru di mana data akan bernilai 1 jika termasuk kategori tersebut dan bernilai 0 jika tidak. Labeling encoding, setiap kategori diberi label numerik dengan pemetaan tertentu. Ini yang one hot encoding ya. Metode yang paling sering digunakan karena cocok untuk hampir semua jenis kategori K, menggunakan fungsi pandas .get dummies di mana menciptakan variabel dummy untuk setiap kategori lalu digabungkan dengan data asli. Misalkan data frame, data akan di-encoding menjadi data new. Sintaknya itu dummies get dummies kategorikan column. Lalu ke bawahnya seperti ini. Kita dapat mengaplikasikan one hot encoding ini ke dalam kolom petal area. Ini ya yang tadi kita pakai petal area. Kita pakai yang tadi yang dummies, get dummies kategori kolom 2 ini drop. Atau di sini yang terakhir itu ada correlation. Ini itu istilah untuk melihat seberapa dekat korelasi antar kolom. Biasanya itu outputnya itu akan kita label encoding terlebih dahulu. Akan kita tambah kolom species 6 yang mengubah iris setosa menjadi 1, iris versicolor menjadi 2, dan iris virginica menjadi 3. Ya, sintaknya itu seperti ini. df new species 6 lalu di replace ya jadi 1, ini 2, 3 spesies 6. Kemudian kita menggunakan df core untuk menghitung correlationnya dan menyimpannya ke df new core. Ini yang untuk df core, lalu kita menghitung korelasinya dengan menyimpan ke df new core. Baik, segitu saja hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaklumkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.